Shalom Bapak Ibu. Shalom semua Bapak Ibu yang streaming dimanapun Anda berada. Saudara, ini hari-hari yang tidak mudah. Saya tahu persis apa yang Alkitab berkata bahwa bumi dan langit akan digoncang. Tetapi saudara dan saya tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. 2 Timotius 1 ayat 7 Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Saya berterima kasih untuk semua jemaat. Saya sudah minta tolong kepada Bapak Ibu semua. Tidak usah datang kebaktian, di rumah saja streaming. Ada dua kelompok Bapak Ibu. Kelompok yang pertama mereka berkata, aduh Pak, saya kepengen sekali. Saya bilang lebih baik di rumah. Bersama keluarga, ikuti streaming. Jadi apa yang saudara saya pernah ceritakan, ada salah satu keluarga di Jakarta, setiap jam 7 pagi hari Minggu, dia dengan istri dan anaknya dibangunin. Mereka pakai TV besar, ikuti kebaktian kita. Dan sekarang ternyata menjadi kenyataan buat jemaat sendiri. Bukan di Jakarta, tapi di Temanggung. Sekali lagi saya menghargai untuk semua pengertian Bapak Ibu. Tetapi saya berdoa untuk kelompok yang kedua. Yang ketakutan. Ini bahaya Bapak Ibu. Karena pada waktu Anda ketakutan, imun itu menurun. Dan ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Roh Tuhan tidak membawa dan menimbulkan ketakutan. Saya melihat jemaat ada dua kelompok seperti ini. Ada yang sangat rindu datang. Saya berkata, tidak usah. Yang kedua, yang saya sayangkan adalah ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya dari dulu selalu rohani dan jasmani saya rindu seimbang. Kita mencintai Tuhan. Saya tidak mau api rumah Allah itu padam. Harus terbangun, terbuat dari minyak zaitun yang dibubuk dan Alkitab berkata murni. Kita beribadah dengan tujuan yang murni. Supaya di kota kita ada atmosfer Tuhan. Supaya di kota ada hadirat Tuhan. Hamba Tuhan Suset Hetting berkata. Bahwa ada roh di belakang virus corona. Nah ini yang saya alami saudara. Yang saya alami dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu baca bersama saya. Semua yang streaming juga baca. Supaya firman ini membebaskan kita. Karena tidak sedikit yang ketakutan begitu rupa. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan apa Bapak Ibu? 1, kekuatan. 2, nah yang penting juga ketertiban. Maka dari itu saya berharap saudara. Tolak semua roh ketakutan. Karena begitu ketakutan masuk itu bukan roh Tuhan. Pada waktu jam 5 pagi saya tuh berasa banget saya bangun saudara. Saya bangun, saya ke toilet, saya buang air kecil. Saya masuk lagi, saya tiduran. Nah pada waktu itu saya dengar ada suara. Tuhan berkata corona yang sedang terjadi. Seperti yang kamu pelajari. Tentang Asyur dan Sanherib. Saya kaget saudara. Dia bilang kamu perhatikan dan pelajari. Mengapa
Tuhan berkata tahun ini tahun P. Tahun perkataan. Saya bangun, saudara. Tapi saya nggak merasa tidur. Saya menyadari, saya langsung buka Alkitab. Saya keluar dari kamar, jadi Bu Linda masih tidur, saya keluar, saya buka Alkitab. Saya lihat, nah sekarang kita perhatiin saudara. Betul-betul situasinya seperti ini. Temanya adalah bangkitlah Indonesiaku. Tetap saudara, Indonesia harus bangkit. Kita berdoa dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote dan khususnya Jakarta. Segera disembuhkan. Menyedihkan sekali Bapak Ibu. Ya, next. Nah, perhatiin Bapak Ibu, 2 Tawarikh 32. Saya akan kupas dari ayat 1 sampai 20. Ayat yang pertama, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu. Datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Saudara, inilah roh intimidasi. Mengapa Tuhan berkata tahun P? Karena mulut kita harus dipakai untuk melawan roh intimidasi. Begitu saudara ketakutan dan terus menerus, habislah iman kita. Padamlah nyala api di rumah Allah. Bayangin Bapak Ibu, saya pernah khotbah ini, saudara ingat ya. Raja Asyur ini punya pengalaman dari keturunan demi keturunan. Rajanya berganti-ganti. Mereka mengalahkan banyak kerajaan. Dan kerajaan yang terakhir kalau tidak salah kerajaan Tirus. Sampai rajanya itu tidak mau emasnya diambil. Dia naik kapal dan emasnya dibuang di tengah laut. Karena kekejaman dari Raja Asyur. Dan pada waktu itu dia berusaha merebut kerajaan Yehuda. Waktu itu yang menjadi raja adalah Hizkia. Tetapi perhatiin Bapak Ibu, dikatakan setelah peristiwa yang menunjukkan apa? Kesetiaan. Saya pernah khotbah, saudara masih ingat, Tuhan memberikan waktu kepada Hizkia untuk membentuk hati yang setia. Sekian lama Tuhan membentuk hati Hizkia untuk mencintai Tuhan. Nanti kita lihat ayatnya. Di waktu yang sama, Tuhan izinkan Raja Asyur merebut kekayaan bangsa-bangsa. Kerajaan demi kerajaan dia taklukkan. Bangsa demi bangsa dia tundukkan. Begitu selesai, Tuhan juga selesai dengan Hizkia. Maka dipertemukan. Bukan dipertemukan, diizinkan terjadi pertarungan. Tetapi Tuhan melihat hidup Hizkia sudah siap. Rohani Hizkia sudah siap. Maka akhir cerita ini happy ending. Hizkia muncul sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Nah, disinilah perlunya tahun P. Kalau mulut kita lebih banyak bicara tentang Sanherib, Rasyur, Corona. Saudara ingat pada waktu Ibu Nani di tempat ini sore. Dia istirahat. Dia mau buka handphone. Tuhan bilang ini gak usah baca. Ini gak usah baca. Dia bilang kenapa Tuhan? Melemahkan imanmu. Hari-hari ini ada banyak orang yang ketakutan luar biasa saudara. Kalau saya berkata tidak takut itu bukan berarti saudara pergi gerombol dengan banyak orang. Tidak. Tidak takut saudara di rumah berdoa. Tidak takut saudara keliling naik mobil. Doakan kotamu. Itu yang namanya tidak takut. Bukan tidak takut saudara pergi gerombol di tempat mana. Saya senang saudara. Lampu tadi malam saya keliling, saya mau cek alat chambernya sudah betul atau tidak. Saya jam 7:30 ke sini, lampu sebagian mati. Itu bagus. Kalau perlu mati semua. Tapi kalau mati semua saya juga pikir bahaya buat kejahatan. Makanya di tempat-tempat yang gerombol mati.
Ya itu pasti policy dari kepolisian. Saya tahu persis dan itu baik. Nah ini penting saudara. Saya akan buktikan ya. Hizkia pun takut. Ayat 2 dan 3. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Dan mereka bersedia membantunya. Saudara ingat ya, berapa minggu lalu saya dapat firman tentang Yesaya 21 ayat 5. Baca bersama saya 23. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para, apa Bapak Ibu? Siaplah tempur. Peperangan kita tuh peperangan roh. Di balik corona itu roh. Saudara bayangin, banyak negara orang mati. Bukan cuma orang mati fisik loh. Orang sakit. Tapi mati ekonomi, mati fisik. Kita mesti baca Bapak Ibu Mazmur 91. Deklarasikan. Itu Tuhan sudah kasih tahu dari akhir 2019. Akhir 2019 Tuhan berkata, perkatakan di tangan kirimu Mazmur 91, di tangan kananmu Yesaya 60. Kalau kita nggak menyaki perisai, saudara tidak mau bangkit, tidak siap tempur, semua terlena. Ini comfort zone, comfort zone, makan minum, semua relax saudara. Tuhan berkata siap. Hai para panglima. Lihat saudara, Hizkia melakukan secara jasmani. Ia berunding dengan para panglima pahlawannya untuk menutup segala mata air. Jadi ada tindakan jasmani. Hizkia cinta Tuhan, Hizkia takut akan Tuhan, tapi dia tidak ngawur. Supaya musuh pada waktu dia mengepung, kalau dia nggak dapat air, musuh berpikir. Jadi tetap berusaha. Kenapa kita pakai masker? Kenapa tiap kita sering cuci tangan? Kenapa kita nggak perlu gerombol? Kenapa acara? Bayangin dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu tiap hari kita ada acara. Kita buang semua cuma sekali hari ini. Komsel tidak ada. Kenapa saya bilang? Kalau komsel kan duduknya berdekatan. Jadi saya nggak mau melawan aturan pemerintah. Tapi gimana caranya lampu rumah Allah jangan padam. Amin Bapak Ibu. Makanya kita buat seperti ini. Puji Tuhan semua nurut. Jemaat Shekinah nurut. Nurut sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air. Dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Saudara, inilah kesepakatan. Saya berterima kasih untuk jemaat yang menyadari. Jemaat yang tidak usah datang. Tapi jangan tidak datang karena takut. Begitu saudara punya takut, hancur. Tidak datang dengan pengertian. Amin Bapak Ibu. Mati hidup kita tuh di tangan Tuhan saudara. Bukan karena corona. Tapi jangan ngawur. Ayo bangkitkan roh Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya di grup selalu saudara. Begitu saya lihat nadanya mulai miring-miring, saya kasih ayat. Saya kirimkan klip, saya kirimkan tulisan. Ya, saya bersyukur semua kita kerjasama. Ayat 5. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud. Dan membuat lembing dan apa Bapak Ibu? Dalam jumlah, lihat saudara. Kenapa kita terus katakan ayo pagi dan malam? Saudara lihat, tanya istri saya.
Bangun pagi, saya doa baca Alkitab, saya perkatakan. Minimal sehari 2 kali. Perisainya mesti banyak Bapak Ibu. Tuhan sudah bilang ini serangan Asyur, serangan Sanherib. Maka kita lakukan ini. Kita deklarasi dari mulut. Inilah tahun P. Next. Ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat. Menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota. Dan apa Bapak Ibu? Menenangkan mereka dengan apa Bapak Ibu? Dengan P. Ini perkataan. Sekarang ini perlu ditenangkan. Saudara, kalau ada orang ketakut, ngomong bilang jangan takut. Roh Allah dalam diri kita jauh lebih besar. Sekali lagi kalau saya ngomong gitu, jangan ngawur. Amin Bapak Ibu. Jangan ngawur. Kalau kita lihat, saya lihat sudah di grup saya ngomong. Wah ada orang gini anaknya diajak itu supaya pertemuan gini. Saya bilang gak usah lah. Pertemuannya kita pakai Zoom, pakai teknologi. Kemarin sudah 44 orang kita doa. Pakai Zoom, kita berdoa di udara. Saya di rumah, saudara yang di Amerika, di Australia, semua ikut doa. Saya bilang, saya kasih tahu sama teman saya. Pakai itulah. Gimana caranya Pak? Saya kirim. Roh, jasmani, seimbang. Nah ini penting saudara. Kita perlu menenangkan dengan apa Bapak Ibu? Kata-kata. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah apa Bapak Ibu? Makanya Tuhan kaget saudara. Dia bilang corona itu seperti ini. Sanherib begitu menegangkan, mengintimidasi. Tapi Tuhan berkata jangan takut, jangan terkejut terhadap Raja Asyur. Serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita, ayo kita baca ayat 7 Bapak Ibu. 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang percaya katakan. Tuhan Yesus lebih besar dari corona. Amin. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang membantu kita melakukan peperangan kita. Perhatiin sekali lagi. Oleh kata-kata Hizkia. Ini tahun P. Saya juga seimbang. Ada dokter berkata gini, saya kirim di grup. Nih dokter berkata begini, cuci tangan, harus begini, vitamin C, vitamin apa. Saudara itulah. Tidak ngawur, tapi tidak takut. Halo. Yang percaya katakan. Terus. Melakukan peperangan kita oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda. Rakyat mendapat apa Bapak Ibu? Itu sebabnya hari ini saya khotbah. Ayo bilang, dalam nama Yesus, Roh Allah dalam diriku jauh lebih besar. Aku tidak perlu takut. Aku tidak mau ngawur. Aku mau hidup tidak dalam ketakutan. Tapi tertib. Hidup dalam kasih Tuhan yang sepakat. Katakan. Sesudah itu Raja Sanherib. Lihat saudara, kita lihat ya. Ini situasi hari ini. Karena ada orang bilang, Pak saya baru kuat doa. Loh ada kata-kata gini. Ya memang seperti itu. Sesudah itu Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya. Mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem. Kepada Hizkia, ya Raja Yehuda. Dan kepada semua orang Yehuda yang di Yerusalem dengan pesan. Next, ayat 10. Saudara jangan kaget, dia gak mau berhenti. Kita kuatin, nanti ada aja SMS lagi, broadcast lagi yang menakutkan.
Ini Sanherib ini merah saudara. Omongannya mengerikan semua. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Kan kita sedang stay at home. Halo? Betul gak Bapak Ibu? Sanherib berkata, buat apa kamu di rumah terus? Pergi bergerombol. No. Kita di rumah bersama Tuhan, bersama keluarga. Saya bilang anak-anak saya loh, ayo pulang. Anak saya Victor kerja 2 minggu di Bali, 2 minggu di Australia. Akhirnya nanti 31 pulang. Kenapa Bapak Ibu? Pesawat yang dia kerja itu membawa kembali semua orang-orang Australia balik. Australia ke Bali kosong. Bali Australia penuh. Saya bilang, Vic, April diliburin Pak. Ya sudah pulang. Kita di rumah tidak nganggur Bapak Ibu. Saya doa puasa, buka puasa, kita doa bareng sama Bu Linda. Tanya Tuhan, Tuhan bicara. Makanya jangan nganggur. Di rumah kita bisa doa puasa. Kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ingetin, kuatkan mereka. Yang percaya katakan. Lihat saudara, lihat intimidasinya. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur. Saudara jangan kaget. Saya sudah khawatir nanti saudara akan dengar omongan yang sebaliknya. Itu yang disebut tahun P. Saya ngomong nih sama saudara kan hari nguatin. Nanti saudara jangan kaget. Ada kalimat-kalimat yang seperti ini. Bukankah Hizkia ini yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu berkata kepada Yehuda dan Yerusalem. Hanya di depan satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya. Saudara, apa yang setan bicara itu seperti Adam. Seperti setan kepada Adam. Bukankah Tuhan bilang jangan makan, betul gak? Bukankah, sudah lihat? Makanya hati-hati. Tidakkah kamu mengetahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Lihat, saya jelaskan. Apakah ini roh Bapak Ibu. Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri dari tanganku? Saudara, ini intimidasi. Lihat tuh, Italia, Roma, dekat Vatikan tuh, habis. Lihat tuh, Barcelona, lihat tuh. Saudara, setan tuh begitu. Dan aneh, Asyur gak berkata, lihat semua bangsa, apakah tentara mereka? Tidak ngomong tentara, tidak ngomong senjata, tidak ngomong strategi perang, tapi ngomongnya Allah. Ini roh saudara, corona itu roh. Jadi yang apa yang dikatakan suicide bukan ngawur, di belakang corona itu roh. Tetapi harusnya Tuhan sudah nunggu roh ini bakal diizinkan keluar. Tapi engkau sudah siap rohani. Amin. Nah kalau hari ini saudara rohaninya gak siap, takutlah saudara. Sekali lagi, siapa daripada semua apa Bapak Ibu? Roh lagi. Bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Masakan Allahmu dapat melepaskan mereka dari tanganku? Saudara, kalau kita dengar hari ini, aduh Indonesia tambah banyak. Saya tahu persis bagaimana tekanan. Ya, seringkali setan berkata, mana Allahmu? Mana buktinya? Tuh Indonesia kena. Tapi tetap saudara jangan khawatir. Tuhan kita jauh lebih besar. Doa-doa kita pasti mengalahkan segala sesuatu. Yang percaya katakan. Next. Ini belum berhenti nih. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya. Karena tidak ada Allah dari bangsa, sekali lagi. Ini bicara roh. Dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsa dari tanganku. So lihat, corona kan seperti ini. Semua bangsa
Sekarang berapa Pak? 199 ya. 199 negara. Bayangin Bapak Ibu. Yang dapat melepaskan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu tidak akan dapat melepaskan. Saudara, jangan kaget, seolah-olah tidak beda. Tuh, lihat orang Kristen. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu. Menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh cela, hujat terhadap Tuhan Allah Israel. Saudara jangan kaget hari-hari ini. Ada orang-orang yang ngomongnya tidak karuan. Ini semua intimidasi. Sebagian para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya. Betul kan semua kena corona. Demikian pula Allah Hizkia tidak akan dapat melepaskan bangsa dari tanganku. Jangan mau diintimidasi. Yang percaya katakan. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok. Untuk menakutkan. Dan supaya mereka dapat merebut kota itu. Makanya hari Selasa kemarin saudara kita kelilingi kota. Yang di Sydney kelilingi. Yang di Surabaya. Yang di Samarinda. Saya kaget tuh Samarinda jam 1 malam baru pulang. 11 malam. Saya setengah 7 berangkat. Jam 9 sampai rumah. Saya pelan-pelan saudara. Saya kelilingi kota. Saya bilang demi nama Tuhan Yesus. Semua roh di belakang virus corona. Aku ikat. Demi nama Tuhan Yesus. Jangan bertambah, jangan bertambah. Loh kok bertambah? Terus katakan tidak boleh bertambah. Amin. Itu namanya iman. Tidak dengan mata tapi dengan percaya. Karena setan tuh pengen merebut. Kalau bisa kota ini banyak. Tidak. Demi nama Tuhan Yesus. Harus segera selesai. Tinggalkan Indonesia. Buang ke jurang maut. Virus corona. Next. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem. Seperti tentang para Allah bangsa di dunia. Adalah buatan tangan manusia. Ini yang saudara sadari. Makanya saya bilang kita tidak boleh takut seperti dunia ketakutan. Tetapi ini luar biasa. Oleh karena itu Raja Hizkia dia menyadari saudara. Ini peperangan roh. Maka dia menggandeng. Ingat Nabi Yesaya. Hizkia dia cinta Tuhan. Tapi dia melihat tuntunan Tuhan. Alkitab berkata apa? Orang yang percaya kepada Allah dan kepada nabinya akan berhasil. Mereka, Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa. Bukan cuma berdoa. Dan apa Bapak Ibu? Berseru-seru dalam bahasa aslinya itu deklarasi kepada sorga. Saudara kelihatannya kita ngomong Mazmur 91, Yesaya 60 kelihatannya biasa loh. Tidak biasa Bapak Ibu. Itu senjata perang yang luar biasa. Yang percaya katakan, saya buktikan. Yesaya 36 ayat 4. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka. Baiklah katakan, lihat sekali. Ini P semua. Kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Lihat saudara. Kau kira bahwa hanya dengan apa? Ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan untuk apa Bapak Ibu? Ternyata perang kita tuh di sini. Halo? Halo? Kalau kita keliling saudara diem, ya percuma. Keliling kota sambil ngomong. Ini saudara perhatiin, ini catat baik-baik nih. Doa dan berseru-seru itu beda. Yohanes Pembaptis, apa Bapak Ibu yang dilakukan? Berseru-seru. Ternyata Hizkia itu memang seperti ini. Dia diajar Tuhan untuk sering deklarasi. Makanya setan mencoba, Raja Asyur mencoba melemahkan. Beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegangin? Kita kan cuma memperkatakan firman, deklarasi. Seringkali setan berkata, apa itu deklarasi? Buktinya Indonesia kena. Apa itu deklarasi? Buktinya Temanggung adat. Tidak.
Deklarasi kita harus semakin kuat. Menghentikan semua kekuatan musuh. Ini catat baik-baik saudara. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Setan itu terus mengintimidasi. Dikatakan ucapan apa? Loh, orang kalau deklarasikan gitu, seperti ucapan bibir saja. Tapi sebetulnya itu merupakan rencana dan kekuatan untuk perang. Halo, halo, halo. Nah coba lihat saudara ngomong. Wah, kamu nanti bisa sakit. Wah, kamu jangan, kamu di rumah saja. Jangan jemur, jangan di dalam rumah saja. Oh, ada orang ketakutan saudara. Saya punya teman. Dia naik mobil, ketemu saudaranya, adik atau kakak kandung saudara. Dia bilang, aku mau ikut mobilmu. Jangan. Ini lagi corona, kamu gak boleh. Itu ketakutan yang luar biasa. Ngerti Bapak Ibu? Wong kenal baik, kakak adik kandung. Akhirnya ribut keluarga itu. Wong cuman mau ikut mobilnya kok gak boleh. Kamu lewat sini di Jakarta, kamu lewat sini, aku pas di situ. Daripada aku pakai taksi, aku gak kenal taksinya. Kau sudah tahu ya, Grab, supirnya gimana. Ya tolong kamu jemput aku. Oh gak mau. Ini lagi corona. Nanti kamu kena corona, kesinggung loh saudara. Bisa ngerti nggak? Roh ketakutan itu mengerikan sekali. Katakan dalam nama Yesus, semua roh ketakutan demi nama Tuhan Yesus, tinggalkan hidupku, tinggalkan keluargaku, buang ke jurang maut demi nama Tuhan Yesus. Saudara semua nangkep ini? Yang nangkep katakan next. Lihat Bapak Ibu, kalau kita terus berseru-seru, baca bersama saya. 2, 3. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Corona segera dikalahkan. Ayo ganti corona. 2, 3. Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan corona. Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri. Nah ini harusnya setan, bukan kita. Keluarga kita jadi ribut. Enggak saudara. Oh kalau gitu suami istri di rumah. Nanti suaminya tidurnya di dapur. Istrinya di kamar mandi. Loh jongono tau saudara. Anak salah satu sakit lain ya tau. Wong saya sehat podo sehat ya enggak usah khawatir. Lihat saudara, dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki, ini peperangan rohani. Asyur tahu, Hizkia tahu, begitu malaikat Tuhan datang, dia minta kekuatan. Tapi apa yang dibuat? Disinilah dihabisi Tuhan. Baca bersama saya ayat 22, 2, 3. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Raja Asyur dan dari tangan semua, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru Indonesia. Yang sepakat katakan, saudara, inilah peperangan rohani, dan kalau kita terus tekun ini hasilnya. Saya percaya keajaiban segera terjadi. Nabinya berkata tidak lama lagi virus corona akan berhenti. Dan Tuhan berkata, akan ada gempa, akan ada banjir, akan ada bencana yang tidak engkau duga. Karena ini memang akhir zaman saudara. Kita berdoa tidak membatalkan saudara. Kita berdoa supaya kita selamat, dibedakan dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya apa? Meminimalkan bencana. Halo? Nah inilah penggenapan Yesaya 60. Siapa yang percaya Yesaya 60 terjadi? Ayo baca bersama saya. 2, 3. Sedikit orang membawa persembahan. Alkitab saya sama enggak? Sama? Percaya Yesaya 60? Ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Mazmur 91 sudah terjadi,
sedang terjadi. Segera Yesaya 60 harus terjadi. 2, 3. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia. Hizkia itu saudara dan saya yang hidup seperti Hizkia. Amin. Raja Yehuda itu, ini raja-raja businessman. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Yang percaya katakan, kita akan melihat Yesaya 60 ayat 7 juga terjadi. Halo, amin Bapak Ibu. Ini sebagai penggenapan Yesaya 60. Luar biasa saudara. Percayalah firman Tuhan, ya dan amin. Senin pagi saya bilang, Tuhan kenapa sih minggu pagi saya langsung di khotbah. Ya memang itu untuk minggu depan kata Tuhan. Saya nurut saudara, khotbah saya apa kata Tuhan. Nanti minggu depan saya nggak tahu. Mungkin ada yang punya usul, Pak, minggu depan ini aja talk show, silakan. Next. Kenapa Tuhan bisa buat seperti ini? Kenapa Tuhan bisa buat Hizkia seperti ini? Inilah yang dilakukan Hizkia. Baca bersama saya 2, 3. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk 1 pelayanannya terhadap rumah Allah, untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Apa yang Hizkia lakukan? Ia mencari Allahnya. Saudara, belajarlah apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia yang sepakat. Katakan 2, 3. Semuanya dilakukannya dengan, baca bersama saya, sehingga segala usahanya corona segera habis. Saudara dan saya akan diangkat tinggi, memuliakan Tuhan. Nah saudara, ini di Mazmur di Yesaya 60. Saudara ingat ya, ini yang saya mau di sini pertama dikata, kenapa kita terus memperkatakan? Ini kan bertentangan dengan keadaan. Ngerti Bapak Ibu? Ini bertentangan dengan keadaan. Tidak akan ada lagi kabar perbuatan kekerasan di negeri kami. Tentang kebinasaan. Padahal sekarang lagi ada kebinasaan. Bisa ngerti gak? Halo? Kita mesti memperkatakan sebaliknya. Atau keruntuhan di daerah kami. Kami menyebutkan tembok kami selamat dan pintu gerbang pujian. Saudara, inilah tahun P. Semakin kuat kita memperkatakan. Nah, ini penting. Bagi kami matahari tidak lagi menjadi penerang. Artinya apa? Saudara dan saya tidak hidup atas tuntunan dunia. Bukan berjalan atas apa kata dunia. Dan cahaya bulan pada malam ini bicara dunia. Tetapi siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus menjadi penerang abadi bagi kami. Saya hari ini khotbah karena dapat penerang. Tuhan bilang, sampaikan tentang Sanherib, Raja Asyur. Penerang saya adalah firman Tuhan. Penerang saya adalah Tuhan Yesus. Halo? Penerang kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Bukan dunia. Dan Allah kami menjadi keagungan kami. Kami 2 kali sudah lihat ya kemarin tentang singa, tentang malapetaka. Bagi kami sudah ada matahari sampai 2 kali loh. Ayo jangan kata dunia. Sebab Tuhan sudah menjadi apa Bapak Ibu? Penerang abadi bagi kami. Dan kalau Tuhan menjadi penerang abadi, maka corona segera berakhir. Amin. Tapi kalau semua gereja, semua pemimpin ketakutan, habislah kita. Makanya saya berdoa saudara. Lampu rumah Allah tidak boleh padam. Tolong tampilkan lagi ayat itu. Nanti sebentar. Ayo baca ini saudara. Baca ini bersama saya. 2, 3. Penduduk kami semuanya orang-orang benar. Kami memiliki negeri untuk selama-lamanya. Artinya Indonesia diselamatkan. Amin. Kami sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri. Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Kami yang kecil menjadi kaum yang besar. Dan kami yang lemah menjadi bangsa kuat. Kapan? Sekarang Tuhan Yesus sedang melaksanakannya. Percaya katakan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia.
Tetapi orang yang tidak pengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara harus lihat, sudah lihat belum? Kalau singanya masih jauh gak usah takut. Ngerti Bapak Ibu? Kalau singanya sudah di depan jangan keluar rumah. Halo? Halo? Amin. Saya percaya Tuhan kita tidak ngawur. Tuhan memberikan kekuatan. Ini ayat ini 2 kali loh, sayang. Minggu lalu ada 2 nih di kanan dan kiri. Di PowerPoint kanan dan kiri. Ini 2 kali ayat ini ditulis saudara. Kalau orang bijak melihat malapetaka. Kalau saudara lihatnya di mana? Lihatnya jauh, ya jangan bersembunyi. Kalau lihatnya jauh bersembunyi, saudara ketakutan. Tetapi orang yang tidak pengalaman berjalan terus. Kita balik. Kalau tidak melihat malapetaka, tidak usah bersembunyi. Yang percaya katakan, dan jalan terus. Halo? Halo? Saya tuh sedih saudara. Waktu doling sama istri saya. Lihat ada toko-toko yang sepi. Saya bilang aduh ya gak mudah. Lihat warung makan yang sepi. Kalau banyak diusir. Aduh saya bilang ini gak mudah. Makanya kemarin saudara kita putusin. Saya bilang ayo kita beli. Kita pesan APD. Untuk dokter-dokter. Kita pesan saudara. Kita langsung mau kirim ke RSUD. Kita kirim ke rumah sakit Ngesti Waluyo. Nanti datang ke gereja langsung ke rumah sakit. Karena saya tahu dokter tidak mudah. Kasihan banget. Kita tidak ngawur. Tapi tidak perlu takut. Yang percaya sepakat. Katakan.